Oke, baik, di video kali ini saya akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Yang pertama yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Selanjutnya yaitu tentang permintaan. Apa sih permintaan itu? Permintaan adalah kebutuhan dan permintaan dapat tercipta karena ruang. Contohnya seperti masyarakat perkotaan butuh smartphone sehingga terjadi permintaan yang tinggi, dan jika di desa terjadi permintaan pupuk dan alat untuk bertani. Dan ini adalah smartphone yang kita gunakan pada saat ini, dan ini adalah salah satu contoh pupuk yang digunakan oleh masyarakat untuk memupuk tanamannya. Dan yang selanjutnya yaitu penawaran. Wilayah yang memiliki suatu sumber daya alam tertentu akan menawarkan sumber daya alamnya tersebut. Jika wilayah lain membutuhkan sumber daya alam yang ditawarkan, maka akan terjadi integrasi antar ruang antara dua wilayah. Terjadi interaksi antar ruang antar dua wilayah itu dimaksudnya yaitu seperti gambar ini. Oke, yang selanjutnya yaitu teknologi. Permintaan dari teknologi itu dapat membantu dalam bidang misalnya seperti perbandingan harga secara cepat, informasi melalui suatu produk, informasi produk lain, kemudian kemudahan pesanan dan pembayaran produk. Dan yang selanjutnya yaitu penawaran. Sedangkan penawaran dapat membantu dalam yang pertama itu penurunan biaya produksi melalui penggunaan mesin perusahaan maupun menekan biaya produksi. Yang kedua yaitu mendapatkan bahan dan peralatan produksi lebih murah melalui pembelian langsung antar produsen. Dan yang ketiga itu menciptakan produk-produk baru seperti desain produk. Dan yang keempat itu kemudahan promosi. Kemudahan promosi ini menggunakan situs media sosial. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi di sini dijelaskan bahwa pelaku ekonomi itu adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi produsen, distributor, dan konsumen. Pelaku utamanya adalah rumah tangga keluarga atau RTK, rumah tangga produsen atau RTP, pemerintah dan masyarakat luar negeri. Dan pelaku ekonomi itu memiliki peran
apa peran pelaku ekonomi itu. Dan peran pelaku ekonomi itu seperti yang ditulis di atas tadi, yaitu rumah tangga keluarga atau RTK. Rumah tangga keluarga atau RTK ini berperan sebagai konsumen. Rumah tangga keluarga RTK sebagai konsumen itu, RTK ini hanya membeli berbagai barang kebutuhan saja. Dan sedangkan sebagai produsen, RTK memproduksi barang dan langsung menjualnya kepada konsumen atau penerima tadi, atau yang membutuhkan, itu yang dimaksud dengan konsumen. Dan sebagai distributor, RTK menjual produk dengan membuka warung atau toko, tidak berjualan di sosial media. Gak ada HP mungkin ya. Dan yang selanjutnya yaitu hasil pendapatan RTK. Yang pertama itu sewa atau rent. RTK menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Yang kedua yaitu upah atau work. Balas jasa yang diterima RTK karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja. Yang ketiga yaitu bunga, interest. Balas jasa yang diterima RTK karena telah meminjamkan dana untuk modal usaha. Yang keempat yaitu laba atau keuntungan. Balasan jasa yang diterima RTK karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya. Dan itu adalah penjelasan dari RTK atau rumah tangga keluarga. Dan selanjutnya kita akan masuk tentang penjelasan RTP atau rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen berperan sebagai konsumen atau penerima. RTP melakukan pembelian bahan pokok untuk produksi. Sedangkan sebagai produsen atau penjual, RTP menghasilkan berbagai produk dan jasa. Sedangkan sebagai distributor atau penerima dari penjual, RTP menjalurkan produk yang dihasilkan agar sampai ke tangan konsumen dengan baik dan tidak beradu-adu lagi. Dan itu adalah penjelasan dari RTP atau rumah tangga produsen. Yang selanjutnya itu pemerintahan. Dan peran pemerintahan sebagai pelaku ekonomi di sini dijelaskan. Yang pertama itu tersirat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Contohnya mengatur upah minimum regional atau UMR atau pemberian izin pendirian perusahaan. Yang kedua yaitu perannya membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Dan yang ketiga itu membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan. Dan yang keempat itu pengadaan inspektur untuk kelancaran kegiatan ekonomi. Dan yang kelima yaitu menyediakan barang-barang publik seperti taman dan jembatan penyeberangan. Dan yang selanjutnya yaitu peran masyarakat luar negeri. Dan peran masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi yaitu yang pertama, perannya sebagai konsumen atau penerima. Masyarakat luar negeri membeli produk dari RTP atau rumah tangga produsen di Indonesia. Yang kedua yaitu perannya sebagai produsen.
masyarakat luar negeri menghasilkan dan menjual produk ke Indonesia. Adapun peran lain dari masyarakat luar negeri ini. Peran lain dari masyarakat luar negeri yaitu yang pertama melakukan investasi dengan Indonesia, yang kedua itu memberikan bantuan dana saat Indonesia terkena musibah, dan yang ketiga yaitu menambah tenaga kerja atau menampung tenaga kerja. Dan itulah penjelasan materi kita pada hari ini, dan mungkin kita akan bertemu di video selanjutnya. Selaku saya pembuat video, saya ucapkan terima kasih. Bye bye.